Selamat malam Pak Wayan. Selamat malam Pak Putu, apa kabarnya? Kabar yang baik Pak. Pak Wayan bagaimana kabarnya? Tampaknya agak cerah nih gininya. Gimana, sehat nih? Karo baik, sehat Pak Putu. Nah, katanya tadi Bapak gini ada hal yang ingin disampaikan. Jadi terkait apa nih Pak? Ya begini Pak Putu. Ya tadi saya dapat ngechat Pak Putu, nggak aktif, mungkin dari Jawa. Begini Pak Putu, saya memiliki kalau dibilang permasalahan ya tidak, kalau industri ya masalah saya punya. Ini terkait dengan siswa yang sering buang sampah sembarangan di sekolah. Bagaimana sudah sering saya coba untuk diskusi sama murid, saya sering ingatkan, tapi tetap aja membuang sampah sembarangan gitu Pak. Oh, jadi terkait membuang sampah Pak ya. Jadi keadaannya seperti itu ya. Jadi masih banyak yang murid yang sering membuang sampah. Nah, karena percakapan kita singkat nih Pak, apa ya kira-kira yang menjadi harapan Bapak setelah kita berbincang-bincang nih hari ini? Oh ya benar Pak Putu, demikian keadaannya. Dalam percakapan ini saya setidaknya ingin menemukan solusi untuk mengatasi siswa yang sering buang sampah sembarangan dalam percakapan ini. Oh iya, jadi Bapak ingin mencari solusi nih. Nah, bisa diceritakan Pak, bagaimana sih keadaan atau situasi siswa Bapak yang membuang sampah itu seperti apa? Nah, jadi begini Pak Putu, situasi ini biasa muncul saat jam istirahat pertama, dan lebih parahnya lagi saat jam istirahat kedua. Di lingkungan sekolah, baik di lapangan, di lorong kelas, banyak sampah-sampah yang berserakan. Walaupun sudah diambil, terus sebenarnya lagi ada sampah. Itu Pak Putu. Oh, nah Pak, apakah sampah yang berserakan ini cuma muncul saat jam istirahat saja, atau ada situasi-situasi tertentu yang membuat juga sampah ini ada muncul juga seperti itu Pak, atau bagaimana? Oh tidak Pak, tidak. Sampah ini juga kadang-kadang muncul dan berserakan pada saat jam efektif belajar murid-murid, terutama kan pas kebetulan ada jam kosong, itu ada gurunya mungkin minta izin nak masuk atau gurunya sakit sehingga berhalangan ke sekolah. Nah, di sana pas jam kosong itu memungkinkan perilaku siswanya yang belum mampu memahami bagaimana menjaga kebersihan, sehingga dengan sembarangan seenaknya dia siswa-siswa itu membuang sampah dengan enaknya gitu Pak Putu. Oh, jadi Bapak bilang ini kan karena mungkin perilaku siswanya ya. Nah, selain itu Pak, apa kira-kira yang menurut Bapak menjadi penyebab dari permasalahan ini? Selain dari perilaku siswa tersebut, apakah ada yang lain lagi? Jadi kalau penyebabnya ya Pak, seperti ya saya katakan tadi, yang pertama pasti dari perilaku bersihan lingkungan siswa yang belum sadar, yang belum memahami. Terus yang kedua, mungkin karena kurangnya saya mensosialisasikan, baik saya atau sekolah mensosialisasikan tentang menjaga kebersihan atau menjadi teladan bagi anak-anak kita. Yang ketiga adalah masih kurangnya tempat sampah di sekolah. Bapak kan udah tahu nanti di sekolah kan dana posisi berapa, sedikit sekali. Nah, itu mungkin itu yang penyebabnya Pak. Wah, ada 3 penyebab nih dari yang Bapak sampaikan tadi. Menurut Bapak nih, mana yang perannya paling penting dari ketiga hal tersebut Pak? Yang intinya menjadi hal yang pokok seperti itu Pak.
Yang paling penting sih sikap, menanamkan sikap kepada murid. Saya rasa hal itu adalah kunci utama, karena walaupun umpamanya kita tiap hari terus memberi contoh, tapi kalau sikap muridnya itu tidak akan berhasil, Pak. Jadi yang Bapak bilang tadi adalah yang paling penting itu kan sikap, Pak. Nah, terkait sikap ini, Pak, apakah ada hal yang sudah pernah Bapak lakukan, misalnya terkait menanamkan tentang membuang sampah ini kepada murid Bapak, atau seperti apa? Ya, hal yang sudah pernah lakukan yaitu pemberian sosialisasi dan nasihat-nasihat pada para siswa selepas melakukan Trisandie, pas melakukan pagi-pagi berkumpul di lapangan. Hal itu sudah kita lakukan di sekolah, tapi hal ini bisa cukup efektif untuk beberapa hari. Namun hanya seperti itu, Pak. Oh, jadi sudah dilakukan dan efektif di Trisandie yang saya dapat tangkap sedikit tadi, Pak, karena terkendala jaringan ini. Selain sosialisasi, Pak, yang dilakukan oleh Bapak, adakah kegiatan lain, Pak, atau misalnya ide baru seperti itu, Pak, yang ingin Bapak lakukan untuk memperbaiki sikap siswa ini? Oh ya, selain sosialisasi, saya pun membuat beberapa poster, Pak, untuk mengingatkan siswa, untuk mengingatkan supaya siswa-siswa tertarik tentang membuang sampah sembarangan. Nah, melalui poster itu kita harap siswa-siswa mau mengikuti seperti poster-poster yang ditempel. Nah, kalau ide baru mungkin saya akan mencari lebih dahulu. Mungkin di praktek baik di sekolah lain, mungkin yang dapat meningkatkan siswa-siswa saya tentang membuang sampah pada tempatnya. Intinya saya sudah membuat poster dan mungkin nanti belajar dari praktek baik di sekolah lain, Pak. Luar biasa, Pak, ya. Jadi sudah membuat poster, ada ini juga memulai ide baru seperti itu. Nah, kalau Bapak nih menilai nih terkait sikap siswa Bapak yang membuang sampah ini, kalau idealnya itu kan 10 itu sangat bagus, Pak. Nah, dari 1 sampai 10 ini, kalau rentangan murid Bapak untuk saat ini itu berada di kategori berapa? Nah, kalau menurut penilaian saya sendiri ya, Pak, sikap murid saya masih ada di skala 6, Pak. Saya beri angka 6 karena sudah ada beberapa sebagian siswa yang sudah sadar dan ada sebagian lagi yang belum, gitu, Pak. Makanya saya level yang di sekolah murid saya itu yaitu baru level 6, Pak. Oh, jadi Bapak menilai muridnya baru pada level 6 seperti itu ya, Pak. Nah, idealnya, Pak, dengan situasi saat ini, mohon maaf, Pak, jaringannya ini terputus. Nah, Pak, tadi kan masih terdengar, Pak? Masih, Pak. Nah, jadi kan Bapak menilai tadi itu Bapak berada pada skala 6 terkait dengan situasi sekarang nih. Nah, untuk kedepannya, Pak, yang ingin Bapak capai atau yang angka yang ingin Bapak tingkatkan, idealnya itu murid Bapak itu berada pada skala berapa untuk kedepannya? Oh ya, untuk meningkatkan kesadaran siswa, saya akan pelan-pelan menaikkan nanti, mungkin paling tidaknya nanti pada peningkatan pada skala 8, Pak. Idealnya sikap siswa tidak terlalu banyak yang membuang sampah nanti sembarangan, gitu, Pak.
Nah, Pak, tadi kan ditingkatkan sampai skala 8 nih, Pak. Kira-kira rencana yang akan Bapak lakukan itu untuk mencapai angka tersebut apa ya, Pak? Nah, kalau rencana yang akan saya lakukan adalah meningkatkan kesadaran siswa saya akan mempergunakan kegiatan baru dalam menanamkan sikap selain mempergunakan sosialisasi atau menggunakan poster-poster yang menarik bagi siswa gitu Pak. Nah, ini kan Bapak bilang tadi kegiatan baru. Jadi bisa diceritakan, Pak, nih, seperti apa sih kegiatan baru yang ingin Bapak lakukan? Atau ide dari kegiatannya itu seperti apa? Begini Pak, saya akan merintis program baru itu, program baru dengan idenya yaitu mengajak siswa ikut terlibat aktif dalam kegiatan menjaga lingkungan di sekolah. Tidak hanya berfokus pada menjaga agar siswa tidak membuang sampah sembarangan, tetapi juga membuat siswa dapat mengelola caranya sampah itu supaya kembali berguna untuk kita gitu Pak. Oh, jadi saya dapat tangkap sekilas, Pak. Tadi kebetulan jaringannya agak buruk juga. Jadi program ini itu akan melibatkan dari siswa, kemudian ada pengelolaannya. Nah, kira-kira jadi kalau penerapannya itu seperti apa ya, Pak? Bisa dijabarkan lebih mendetail lagi mungkin? Ya. Pertama-tama program ini akan diawali dengan membuat kesepakatan bersama dulu. Bagaimana pentingnya menjaga lingkungan dan membuat kesepakatan bersama. Setelah itu menambah wawasan siswa tentang jenis-jenis sampah dan memilahnya mempergunakan suatu permainan. Mengajak siswa membuat proyek Tadi terlempar ini, Pak. Nah, tadi tiang sekilas baru sampai dengar itu terkait mengajak siswa memilah dengan menggunakan permainan. Bisa dilanjutkan lagi, Pak? Nih, kebetulan tadi terputus. Ya, begini Pak Putu, biar lebih jelasnya, pertama-tama program ini akan diawali dengan membuat kesepakatan bersama dulu. Bagaimana pentingnya menjaga lingkungan tetap bersih dan membuat kesepakatan bersama. Setelah itu menambah wawasan siswa tentang jenis-jenis sampah dan dengan memilahnya dengan menggunakan suatu permainan yang mungkin menarik, yang akan menarik pada siswa bagaimana nanti mengolah sampah. Selanjutnya mengajak siswa membuat proyek. Nah, ini membuat proyek untuk mengolah sampah yang mengolah sampah di mana sampah itu nanti supaya dari sampah untuk kita supaya bisa berguna. Dan terakhir melakukan suatu evaluasi atau evaluasi kegiatan secara berkala. Nah, intinya nanti kita pada proyeknya yang kita tekankan bahwa nanti pengolahan sampah dari memilah, memilih menjadi berguna bagi kehidupan kita, bagi anak-anak. Nah, mungkin nanti akan bisa bersifat ekonomis nanti Pak. Wah, luar biasa, Pak. Dari awal program sampai berbanyak macam kegiatan nih yang dilakukan. Ya. Nah, dari kegiatan-kegiatan yang akan Bapak lakukan ini, kira-kira ukuran keberhasilannya seperti apa, Pak? Dan sinyalnya lebih stabil. Tiang ulang, Pak. Ini sinyal tiang tidak stabil. Oke. Nah, untuk ukuran keberhasilan, Pak, dari tadi kan programnya banyak.
banyak kegiatan juga yang direncanakan. Nah, untuk ukuran keberhasilan yang dari program-program ini seperti apa yang ingin Bapak capai seperti itu? Nah, kalau membicarakan tentang keberhasilan, kami di sekolah tidak akan muluk-muluk Pak Putu. Nah, untuk ukuran keberhasilan seorang anak-anak yang ada di sekolah, yang pertama yaitu supaya munculnya dulu sikap tidak membuang sampah sembarangan. Artinya pemikiran positif tentang sampah dulu ditekankan. Terus yang kedua, terciptanya suatu produk olahan dari sampah yang nanti menghasilkan dari segi ekonomis, sehingga kalau berbicara dengan ekonomis berarti berbicara tentang uang. Nah, kalau zaman sekarang kalau anak-anak sudah melihat uang, nanti dia akan lebih bersikap, akan berusaha untuk bahwa sampah itu penting, karena hanya dibuang sembarangan gitu Pak. Iya, jadi kurang keberhasilannya ada dua nih, berarti kan munculkan sikap sama terciptanya produk. Nah Pak, kira-kira nih kapan mau melaksanakan program ini? Nah, karena ini merupakan program baru di sekolah kami, mungkin akan baru saya mulai bulan Oktober nanti. Perlu juga banyak hal yang dipersiapkan, juga terutama terkait jadwal, berkoordinasi dengan murid, terus mempersiapkan sarana dan prasarana, dan yang intinya yaitu kita persiapan kita bukan hanya semangat saja Pak Putu. Nanti kita persiapan juga kita bagaimana cara mengatur prasarana itu supaya bisa kita masukkan ke dalam dana BOS, sehingga sampah itu bisa diurus dengan baik gitu Pak. Nah Pak, kira-kira nih kan programnya ini kan dimulai bulan Oktober. Kira-kira siapa nih yang mau dilibatkan untuk kegiatan ini? Ya, yang jelas yang nanti terlibat atau dilibatkan, karena yang pertanggungjawabkan sebagai pembina dan sebagainya adalah kepala sekolah yang bertanggung jawab semuanya. Ya, nanti ya saya libatkan Bapak Kepala Sekolah serta rekan-rekan guru dan juga murid, atau dalam kata lainnya yaitu warga sekolah yang kita libatkan semua, sehingga semua dapat ikut terlibat menjaga kebersihan dan menjaga sampah-sampah yang berserakan itu menjadi lingkungan sekolah kita menjadi asri, nyaman, dan bersih gitu Pak. Nah, luar biasa sekali Pak. Karena kita sudah berada di penghujung sesi nih Pak. Jadi kira-kira nih, kan sudah banyak tadi bercakap-cakap. Dari percakapan ini, hal apa yang sudah Bapak peroleh nih? Atau sudah ada gambaran apa nih gitu terkait permasalahan tadi? Ya, saya banyak hal yang saya peroleh dari percakapan yang kita lakukan di sini Pak. Yang pertama, saya merasakan kebingungan sebenarnya bagaimana saya harus menghadapi permasalahan terkait dengan siswa yang membuang sampah sembarangan terus. Kemudian setelah berbincang, saling tukar pikiran dengan Bapak, saya memperoleh suatu solusi atau permasalahan ini, di mana saya akan menginisiasi tentang program untuk menanggulangi sampah di sekolah saya, sehingga sekolah saya menjadi nanti sekolah bersih, asri, dan nyaman bagi anak-anak kami di sekolah. Baiklah Pak, saya sangat menantikan nih bagaimana nanti program ini yang Bapak akan lakukan ini berjalan. Nanti Bapak bisa berbagi nih tentang hal-hal yang ditemukan selama menjalankan program tersebut. Apa Pak Putu? Tadi agak putus-putus bagaimana? Oh gini Pak, jelas. Jadi saya ini menantikan Pak bagaimana nanti hal-hal yang Bapak temukan dari menjalankan program-program ini. Jadi bisa diceritakan nanti lagi ya kita ketemu. Jadi. Oh iya, baik.
Pak. Saya akan menceritakan bagaimana nantinya perjalanan program tersebut tertib, dan nantinya saya akan menceritakan dengan sangat bangga nanti keberhasilan yang Bapak keberhasilan saya nanti di sekolah. Saya akan ceritakan dengan pengalaman ini dengan Bapak, dengan melalui mungkin ada waktu percakapan nanti di lain waktu ya Pak. Iya, saya tunggu Pak ya, tetap semangat dan sehat selalu Pak. Jadi sampai jumpa di sesi berikutnya kita berbincang-bincang. Sampai jumpa Pak, terima kasih atas waktunya selama percakapan ini. Selamat malam Bapak. Ya, selamat malam Pak Wayan.